Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menyampaikan presentasi mengenai materi tentang stroke. Kelompok 10 yaitu beranggotakan Aulia Putri, Dini Marlina, Solvilia Hadi, Anggraini. Kemudian penjelasan dari stroke akan disampaikan yang pertama dari Solvilia Hadi. Ya, perkenalkan, saya Solvilia Hadi Anggraini. Saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok kami. Pertama, definisinya. Stroke adalah serangan pada otak yang disebabkan oleh adanya gangguan pembuluh darah dalam mensuplai darah yang membawa oksigen dan glukosa yang digunakan sebagai metabolisme oleh sel otak untuk tetap menjalankan fungsinya. Serangan bersifat mendadak dan menimbulkan gejala sesuai dengan bagian otak yang tidak mendapatkan suplai darah tersebut. Stroke merupakan cedera non-traumatis yang disebabkan oleh cedera akibat vaskular vokal sistem secara pusat dan biasanya menyebabkan kerusakan permanen berupa infark cerebral, perdarahan intracerebral, dan perdarahan subarachnoid. Secara konseptual, stroke akan menyebabkan kerusakan pada sistem syaraf pusat yang tidak dapat diperbaiki dengan gejala yang terus-menerus kecuali dapat segera diobati. Next. Patofisiologi stroke berdasarkan penyebabnya dibagi menjadi dua. Yang pertama, stroke iskemik. Stroke iskemik merupakan 87% penyebab dari semua kejadian stroke. Stroke iskemik disebabkan oleh pembentukan trombus lokal atau emboli yang menutup arteri serebral otak. Emboli dapat berasal dari arteri intrakranial atau ekstrakranial. Plak aterosklerosis dapat pecah sehingga mengakibatkan agregasi pada platelet dan membentuk trombus yang dapat menyebabkan oklusi lokal maupun penyumbatan pada pembuluh darah otak. Pada emboli kardiogenik, aliran darah di atrium atau ventrikel menyebabkan gumpalan yang dapat terlepas melalui aorta menuju ke sirkulasi darah otak. Pembentukan trombus dan emboli menyebabkan oklusi arteri, penurunan aliran darah otak, dan menyebabkan iskemia, sehingga akhirnya menyebabkan infark pada distal. Sedangkan stroke hemoragik adalah stroke yang terjadi akibat trauma atau rupturnya sel aneurismia intrakranial atau malformasi arteriovenosa. Perdarahan intraserebral terjadi ketika pembuluh darah yang pecah dalam otak menyebabkan hematoma. Darah di parenkim otak merusak jaringan di sekitarnya melalui efek massa dan neurotoksisitas komponen darah dan produk degradasinya. Stroke hemoragik dapat menyebabkan peningkatan tekanan intrakranial secara tiba-tiba dan dapat menyebabkan kematian. Next. Faktor resiko yang tidak dapat diubah dari stroke ada umur, jenis kelamin, suku, ras, dan keturunan. Insiden stroke meningkat secara eksponensial dengan bertambahnya umur. Jenis kelamin. Insiden stroke pada pria lebih tinggi, walaupun pria memiliki resiko lebih tinggi untuk terkena stroke. Suku atau ras, orang Asia memiliki kecenderungan terkena stroke lebih besar daripada orang Eropa. Hal ini ada kaitannya dengan lingkungan hidup, pola makan, dan sosial ekonomi. Dan keturunan. Jika kedua orang tua pernah mengalami stroke, maka kemungkinan keturunannya terkena stroke semakin besar. Next. Faktor resiko yang dapat diubah ada dua, yaitu hipertensi dan diabetes mellitus. Untuk hipertensi, peningkatan stroke resiko stroke meningkat 1,6 kali setiap peningkatan 10 mmHg tekanan darah sistolik dan sekitar 50% kejadian stroke dapat dicegah dengan pengendalian tekanan darah. Diabetes mellitus. Bagi penderita diabetes mellitus, peningkatan kadar lemak darah sangat meningkatkan resiko penyakit stroke. Diabetes mempercepat terjadinya aterosklerosis baik pada pembuluh darah kecil, mikroangiopati maupun pembuluh darah besar di seluruh pembuluh darah termasuk pembuluh darah otak dan jantung. Next. Diagnosis. Pemeriksaan penunjang
Pemeriksaan penunjang yang diperlukan untuk membantu menegakkan diagnosis stroke adalah yang pertama, pemeriksaan darah perifer lengkap, laju endap darah, hitung trombosit, massa perdarahan, massa pembukuan. Yang kedua, memeriksa kadar gula darah dan profil lipid. Yang ketiga, dapat memeriksa hasil urin lengkap seperti nilai ureum, kreatinin, asam urat, kolesterol, dan fungsi hati. Bila perlu dilakukan pemeriksaan gas darah dengan elektrolit dan dilakukan elektrokardiografi. Selanjutnya dapat juga dilakukan dengan CT scan atau MRI otak. Dan yang ketujuh, duplex sonografi karotis atau transkranial. Yang kedelapan, MRA, dan yang terakhir untuk mendiagnosis dapat dilakukan dengan EEG. Next. Untuk penata laksanaan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Aulia Putri. Terima kasih. Selanjutnya ada penata laksana. Tujuan dari terapi dari pengobatan stroke yaitu mengurangi cedera neurologis yang sedang berlangsung dan menurunkan kematian dan kecacatan jangka panjang dan mencegah komplikasi sekunder immobilitas dan disfungsi neurologis serta mencegah kekambuhan stroke. Next. Penata laksana tekanan darah pada stroke. Pada pasien stroke iskemik akut yang akan diberi terapi trombolitik, tekanan darah yang diturunkan hingga TDS kurang 180 mmHg dan TD-nya kurang 110 mmHg. Yang selanjutnya tekanan darah harus dipantau hingga TDS kurang 180 mmHg dan TDD-nya kurang 105 mmHg selama 24 jam. Setelah pemberian RTPA, obat antihipertensi yang digunakan adalah labetalol, nitropaste, nitroprusid, nicardipin, atau nitiazem intravena. Penata laksana gula darah pada stroke, ada hiperglikemia kurang 150 mg per dl, disarankan dengan infus salin dan menghindari larutan glukosa dalam 24 jam pertama setelah serangan stroke akan berperan dalam mengendalikan kadar gula darah. Yang kedua ada hipoglikemia kurang 50 mg per dl, dapat diatasi dengan pemberian bolus dextrose atau infus glukosa 10-20% sampai kadar gula darah 80-110 mg per dl. Next. Penata laksanaan umum stroke akut. Yang pertama, stabilitas jalan napas dan pernapasan TXO2 pada pasien hipoksia, stabilisasi hemodinamik cairan kristaloid CPC, optimalisasi tekanan darah, pengendalian peninggian tekanan intrakranial, pengendalian kejang, suhu tubuh, kadar glukosa darah, nutrisi enteral 1x24 jam, evaluasi disfagia, pencegahan dan penanganan komplikasi aspirasi, malnutrisi, DPT, embolia paru. Next. Penata laksana khusus stroke akut, penata laksana stroke iskemik, pengobatan terhadap hipertensi pada stroke akut, pemberian obat yang dapat menyebabkan hipertensi tidak direkomendasikan diberikan pada kebanyakan pasien stroke iskemik, pengobatan terhadap hipoglikemia atau hiperglikemia, strategi untuk memperbaiki aliran darah dengan mengubah rheologik darah secara karakteristik dengan meningkatkan tekanan perfusi tidak direkomendasikan, pemberian terapi trombolisis pada stroke akut, pemberian antikoagulan, pemberian antiplatelet, hemodilusi dengan atau tanpa vanaseksi dan ekspansi volume tidak dianjurkan dalam terapi stroke iskemik akut. Pemakaian vasodilator sebagai pentoxifilin tidak dianjurkan dalam terapi stroke iskemik akut. Dalam keadaan tertentu, vasopresor terkadang digunakan untuk memperbaiki aliran darah ke otak. Pada keadaan tersebut, pemantauan kondisi neurologis dan jantung harus dilakukan secara ketat. Tindakan endarterektomi karotid pada stroke iskemik akut dapat mengakibatkan resiko serius dan keluaran yang tidak menyenangkan. Cerebral venous sinus thrombosis CPST. Next. Penata laksana khusus stroke akut. Penata laksana stroke hemoragik
perdarahan intraserebral, diagnosis dan penanganan gawat darurat pada perdarahan intrakranial, dan penyebabnya tata laksana medis, perdarahan intrakranial, tekanan darah, penanganan di rumah sakit, dan pencegahan kerusakan otak sekunder, prosedur atau operasi, rehabilitasi, dan pemulihan. Penelaksanaan perdarahan subarachnoid PSA, tata laksana pasien PSA derajat 1 atau 2 berdasarkan Kuhn dan Hess, tata laksana pasien PSA derajat 3, 4, atau 5 berdasarkan HNH, perawatan harus lebih intensif. Next. Terapi farmakologi, obat antirombotik untuk penjagaan stroke. Yang pertama ada antiplatelet. Antiplatelet bekerja dengan cara mengurangi agregasi platelet sehingga dapat menghambat pembentukan trombus pada sirkulasi arteri. Yang pertama ada aspirin dengan dosis dan cara pemberiannya 50-320 mg per oral sekali sehari. Aspirin dipiridamol dosis dan cara pemberiannya yang pertama aspirin 25 mg ditambah dipiridamol SA 200 mg per oral 2 kali sehari. Yang ketiga ada silostazol, dosis dan pemberiannya 100 mg per oral 2 kali sehari. Yang keempat ada clopidogrel, dosis dengan cara pemberian 75 mg per oral sekali sehari. Dan yang terakhir ada ticlopin dengan dosis cara pemberiannya 250 mg per oral 2 kali sehari. Dan yang kedua ada antikoagulan. Antikoagulan digunakan untuk mencegah pembekuan darah dengan jalan menghambat pembentukan atau menghambat fungsi beberapa faktor pembekuan darah, pencegahan stroke sekunder karena faktor resiko atrial fibrasi. Terapi yang digunakan warfarin atau dicomaral. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dini. Ya, selanjutnya itu adanya terapi hipertensi pada stroke, di mana golongan atau obat tiazid diazoxid itu mekanismenya aktivasi ATP sensitif channel dengan dosis intravena bolus 50-100 mg, kemudian intravena infus 15-30 mg per menit. Dengan keuntungan itu onsetnya kurang dari 5 menit, yaitu ada juga kerugiannya dengan retensi cairan dan garam, hiperglikemia berat, durasi lama 1-12 jam. Kemudian pada golongan obat ACE enalaprilat, yaitu mekanismenya ACE inhibitor dengan dosis 0,625 sampai 1,25 mg intravena selama 15 menit dengan keuntungan onsetnya itu kurang dari 15 menit. Ada kerugiannya itu durasi lama 6 jam, disfungsi renal. Kemudian pada golongan obat kalsium channel blocker, nicardipin, levidipin, verapamil, diltiazem, itu mekanismenya itu penyekat kanal kalsium dengan dosis 5 mg per jam, intravena 2,5 mg per tiap 15 menit. Kemudian keuntungannya yaitu onsetnya cepat 1-5 menit, tidak terjadi rebound yang bermakna jika dihentikan, eliminasi tidak dipengaruhi oleh disfungsi hati atau renal, potensi interaksi obat rendah, onset cepat kurang dari 1 menit, tidak terjadi rebound atau tachyphylaxis. Kerugiannya itu takikardi atau brakikardinya hipotensi, durasi lama 4-6 jam. Pada golongan obat beta blocker labetalol itu dengan mekanismenya antagonis reseptor alpha 1, beta 1 dan beta 2 dengan dosis 10-80 mg intravena tiap 10 menit sampai 300 mg per hari. Infusnya 0,5-2 mg per menit. Keuntungannya itu onsetnya cepat 5-10 menit. Kemudian pada kerugiannya itu bradikardia, hipoglikemia, durasinya lama 2-12 jam. Kemudian adanya gagal jantung kogensif dan bronkospasma. Pada golongan atau obat esmolol, yaitu mekanismenya dengan antagonis selektif reseptor beta 1, dosisnya 0,25 sampai 0,5 mg per kilogram
intravena bolus disusul dosis pemeliharaan. Dengan keuntungan yaitu onsetnya segera, durasi singkat kurang dari 15 menit. Namun ada juga kerugiannya yaitu bradikardia, gagal jantung, kogensif. Kemudian pada golongan obat pentolamin yaitu dengan mekanisme antagonis reseptor alpha 1 dan alpha 2 dengan dosis 5-20 mg intravena. Keuntungannya itu onsetnya cepat 2 menit, durasi singkat 10-15 menit, dan kerugiannya itu takikardia, aritmia. Kemudian pada golongan obat hidralasin itu mekanismenya NO terkait dengan mobilisasi kalsium dalam otot polos dengan dosis 2,5-10 mg intravena bolus sampai 40 mg. Tetapi ada kerugiannya yaitu serum sickness like drug-induced lupus, durasinya lama 3-4 jam, awitan lambat 15-30 menit, depresi miokardial. Pada golongan obat tiopental yaitu mekanismenya aktivasi reseptor GABA, kemudian dosisnya 30-60 mg intravena dengan keuntungan yaitu onsetnya cepat 2 menit, durasinya singkat 5-10 menit, dan ada juga kerugiannya yaitu bronkospasma, retensi urin, dan siklopegia dan midriasis. Pada golongan obat trimetavan yaitu adanya mekanismenya blokade ganglionik dengan dosis 1-5 mg per menit intravena. Keuntungannya itu onset segera, durasinya singkat 5-10 menit, dan adanya kerugiannya yaitu hipokalemia, takikardia, dan bradikardia. Pada golongan obat penodipam yaitu dengan mekanisme agonis DA1 dan reseptor alpha 2 dengan dosis 0,001 sampai 1,6 mikrogram per kilogram per menit intravena bolus tanpa bolus. Dengan keuntungannya itu onsetnya kurang dari 15 menit, durasinya 10-20 menit. Pada golongan obat sodium nitrofusid yaitu dengan mekanisme nitrovasodilator dengan dosis 0,25 sampai 10 mikrogram per kilogram per menit intravena dengan keuntungan onset segera, durasinya singkat 2-3 menit. Namun adanya kerugian yaitu keracunan sianid, vasodilator cerebral, refleks takikardia, produksi temologbin, dan refleks takikardia. Pada golongan obat nitrogliserin yaitu dengan mekanismenya nitrovasodilator dengan dosis 5-100 mikrogram per kilogram per menit intravena dengan keuntungannya itu onset 1-2 menit dengan durasi 3-5 menit. Kemudian terapi untuk pengelolaan kadar lipid yaitu dengan rekomendasi terapi statin dengan pertimbangkan memulai terapi statin bersamaan dengan perubahan gaya hidup, kemudian dengan mulai pada pasien stroke iskemik atau TIA, pertimbangkan untuk pasien stroke iskemik atau TIA dan diindikasikan pada pasien dengan riwayat stroke dan PJK bila perubahan gaya hidup belum optimal. Mulai diberikan selama perawatan rumah sakit untuk stroke iskemik karena aterosklerosis LDL C lebih dari 130 mg per dl 3,4 mol per L. Batas permulaan yaitu LDL C lebih dari 130 mg per dl. Mempertimbangkan jika LDL C antara 100 sampai 129 mg per dl. Kemudian jika kolesterol totalnya lebih dari 135 mg per dl dengan mempertimbangkan terapi obat bila LDL C antara 100 sampai 129 mg per dl 2,6 sampai 3,4 mol. Untuk terapi intravena meningkatkan tekanan darah pada stroke akut yaitu pada golongan obat norepinephrine
itu pada mekanisme kerjanya yaitu agonis reseptor alpha 1, alpha 2, dan beta 1 itu dengan dosis 4 mg per mili dimulai 1 mikrogram per mili titrasi. Keuntungannya refleks bradikardia, vasokonstriksi, iskemik dapat memperburuk fungsi end organ. Dengan kerugiannya itu norepinefrin. Pada golongan atau obat dopamin, yaitu mekanisme kerjanya agonis reseptor alpha 1 pada dosis tinggi dengan dosis lebih dari 10 mikrogram per kilogram per menit dengan kerugian yaitu takiaritmia, nekrosis eksternitas. Pada golongan obat phenylephrine, mekanisme kerjanya yaitu agonis reseptor alpha 1 dan alpha 2 dengan dosis efek minimal pada reseptor beta tidak mempengaruhi kontraktilitas dan irama jantung dengan kerugian yaitu refleks bradikardia. Kemudian dapat diberikan terapi non-farmakologi pada pasien stroke, yaitu yang pertama berhenti merokok, karena merokok tidak direkomendasikan. Perokok aktif disarankan untuk berhenti merokok karena studi epidemiologi menunjukkan hubungan yang konsisten antara merokok dengan stroke iskemik maupun pendarahan subarakonoid. Walaupun belum cukup bukti bahwa menghindari lingkungan asap rokok dapat mengurangi insiden stroke. Tetapi data epidemiologi menunjukkan peningkatan risiko stroke kepada mereka yang terpapar asap rokok dan manfaat menghindari asap rokok pada risiko kardiovaskular lain. Kemudian terapi yang kedua yaitu diet dan pemberian nutrisi. Penurunan masukan natrium dan peningkatan masukan kalium direkomendasikan untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Metode Dietary Approach to Stop Hypertension (DASH) yang menekankan pada konsumsi buah, sayur, dan produk susu rendah lemak dapat menurunkan tekanan darah serta merupakan diet yang direkomendasikan. Yang ketiga yaitu aktivitas fisik. Peningkatan aktivitas fisik direkomendasikan karena berhubungan dengan penurunan risiko stroke pada orang dewasa. Direkomendasikan untuk melakukan aktivitas fisik aerobik minimal selama 150 menit, yaitu 2 jam 30 menit setiap minggu dengan intensitas sedang atau 75 menit selama 15 menit setiap minggu dengan intensitas berat. Sekian presentasi dari kelompok 10. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.